Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ica Rosinasari. Kita akan belajar kembali materi kimia dengan judul tata nama senyawa golongan alkana. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu terdiri dari ada golongan alkana, ada golongan alkena, dan ada golongan alkuna. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memberikan nama jika diketahui suatu rantai karbon. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang senyawa golongan alkana. Kita mulai ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk suatu rantai golongan alkana. Golongan alkana kan kemarin kita sudah membahas bahwa golongan alkana di sini adalah golongan yang memiliki ikatan tunggal ya. Kita lihat di sini saya punya suatu rantai karbon dengan ada berbagai variasinya ya. Di sini kita lihat. Oke, untuk soal yang pertama dulu. Di sini ada suatu rantai yang dia hanya membentuk suatu rantai lurus saja. Jika kalian menemukan ada soal seperti ini, maka bagaimana cara memberikan nama untuk senyawa tersebut? Kita lihat, ini rantai dikatakan rantai hidrokarbon yang golongan alkana. Dilihat di sini ikatannya semuanya adalah berikatan tunggal. Nah, karena di sini rantainya lurus, artinya dia hanya kita hitung berapa jumlah atom karbonnya saja. Ada 1, 2, 3, 4. Kita kasih nomor ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Oke, rantai karbon ini dia memiliki nama butana. Kenapa butana? Karena di sini dia rantainya ada C1, C2, C3, dan C4. Untuk rantai yang seperti ini cukup menyebutkan dengan kata normal butana. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, sekarang saya sedikit berbeda bentuk rantainya ya. Di sini ada CH3, C, CH3, CH2, CH3. Di sini kita tambah 1H ya. Nah, bagaimana cara memberikan nama untuk rantai yang berikutnya? Kita lihat di sini. Langkah pertama yang harus dilakukan, kita tentukan dulu yang namanya rantai induk. Rantai induk di sini adalah biasanya sebagai rantai terpanjang. Coba kita hitung rantainya, kalau lurus ada berapa atom karbonnya? Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita ambil dari kiri ke bawah, 1, 2, 3. Artinya rantai yang terpanjang kita ambil rantai yang lurus ya. Kita kasih kotak supaya kita tahu mana yang merupakan rantai utama atau rantai induknya. Nah, ada yang tidak masuk ke dalam rantai induk. Ini kita sebut sebagai cabang. Oke, yang pertama ini namanya rantai induk. Yang tidak masuk ke dalam rantai induk kita sebut sebagai cabang. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu mana yang dikatakan rantai induknya kita beri nomor supaya kita tidak keliru nanti cabang itu ada di nomor keberapa. Lihat, untuk rantai induk golongan alkana, penomorannya akan dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Coba kalau kita hitung dari sebelah kiri, cabangnya ada di nomor berapa ya? 1, 2. Kalau kita hitung dari sebelah kanan, 1, 2, 3. Oke, berarti penomoran terendah itu dimulai dari sebelah kiri. Kita kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti cabangnya ada di nomor 2. Cabang di sini karena jumlah atom C-nya hanya 1, maka cabangnya kita beri nama siapa? Metil. Oke, C1 kan dia berawalan met. Untuk menjadi cabang maka kita kasih nama metil. Sedangkan rantai induk itu C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau C-nya 4 berarti namanya adalah but. Karena golongan alkana yang berikatan tunggal sehingga nama induknya adalah butana. Butana ya. Nah, sekarang kita kasih nama. Untuk penulisan nama, yang pertama kita tulis adalah nomor cabang jika dia punya cabang. Oke, di sini dia punya cabang ya. Nama cabangnya adalah metil dan terikat pada C yang nomor 2 sehingga namanya adalah 2 metil. Baru diikuti dengan nama induknya
siapa nama induknya tadi? Butana, maka digabung menjadi 2-metil butana. Itu nama untuk rantai karbon yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada rantai karbon ya, kita lihat. Tadi langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu rantai induknya. Rantai induknya adalah rantai terpanjang. Coba kalau kita hitung, kalau lurus rantai induknya ada berapa jumlah atom karbonnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau dari kiri ke bawah 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti coba kita hitung dari sana ya, dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dari yang kita hitung tadi, rantai terpanjang adalah rantai lurus ya. Rantai yang memiliki 6 atom karbon. Jadi kita beri kotak ya. Ini untuk menentukan mana yang merupakan rantai induknya. Oke, ini berarti disebut sebagai rantai induk ya. Rantai induk. Kemudian ada yang tidak masuk ke dalam rantai induk, ini berarti sebagai cabang ya. Jadi ada 2 cabang di sini. Ini cabang yang pertama, ini juga cabang yang kedua. Nah, kemudian setelah kita tahu mana rantai induk dan mana cabang, kita tentukan dulu atau kita tuliskan dulu nomor dari rantai induk supaya kita tidak keliru untuk menentukan ada di nomor berapakah cabangnya. Kita mulai ya, kalau dari sebelah kiri maka cabang kita mulai dari nomor berapa ya? 1, 2, 3. Oke, berarti cabang mulai di nomor 3. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3. Oh, sama. Nah, bagaimana kalau sama? Kalau sama maka boleh dari sebelah kanan atau boleh dari sebelah kiri ya. Kita mulai saja dari sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 ya. Kalau 6 berarti namanya nanti induknya adalah hex. Nah, kemudian cabang. Cabang di sini lebih dari 1. Sama atau berbeda? Kita lihat ya. Di soal ini cabangnya itu adalah sejenis. Jika cabang itu adalah sejenis, maka nanti nama cabang kita gabungkan saja, tapi kita beri awalan sesuai dengan jumlah cabangnya. Cabang di sini ada 2, maka kita awali dengan kata di. Nah, tapi untuk penomorannya tetap kita tulis semua ya. Berarti cabang ada di nomor 3 dan ada di nomor 4. Oke, kita tulis coba ya. Yang pertama cabang ada di nomor 3, kemudian ada di nomor 4. Karena jumlah cabangnya ada 2, kita beri awalan di. Di nama cabang ini sama ya. Ini metil, ini juga metil. Maka kita gabungkan saja menjadi dimetil. Nah, baru kita ikuti dengan nama induknya. Nama induknya tadi berakhiran jumlah atom C-nya ada 6, maka dia diawali dengan kata hex. Golongan alkana berarti heksana. Jadi nama untuk rantai ini adalah 3,4 dimetil heksana. Oke, bagaimana dengan soal yang tadi? Sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ke 4. Nah, di sini saya punya rantai karbon lagi. Di sini sudah sedikit lebih panjang ya. Nah, kita lihat, kita tentukan lagi rantai induknya. Rantai yang terpanjang. Coba kita hitung kalau lurus berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Coba kalau dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia bisa lurus, bisa juga ke bawah. Tinggal kita hitung manakah yang lebih panjang ya. Nah, kita ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah dia 6. Kalau dia lurus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk yang satu lagi coba kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya rantai yang terpanjang adalah yang jumlah atom karbonnya adalah 6. Kita lihat ya, kita kotakin lagi seperti tadi. Nah, berarti dari sini ya. Oke, ke sini. Oke. Oke, lanjut sampai ke bawah. Kenapa kita ambil ini? Karena ini adalah rantai yang terpanjang. Nah, ada yang tidak masuk ya. Seperti yang tadi, maka ini kita sebut sebagai cabang. Ini juga sebagai cabang. Tinggal kita lihat apakah cabangnya sama. Nah, di sini jumlah cabangnya C-nya hanya 1. Tapi untuk yang di sini jumlah cabangnya C-nya ada 2. Artinya untuk penamaan cabang maka pasti namanya berbeda. Kalau yang ini kita beri nama cabang karena 1 berarti metil.
Untuk yang kedua, C2 berarti kita beri nama etil. Oke. Kemudian kita beri nomor. Jangan lupa kita harus memberikan nomor pada rantai induk supaya kita tahu posisi cabang ada di nomor berapa. Kita mulai dari sebelah kanan ya. Coba 1, 2, 3. Oh, cabangnya ada di nomor 3. Kemudian dari bawah 1, 2, 3 sama. Nah, tapi kita lihat mana yang memiliki cabang lebih banyak atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti di sini adalah si etil. Kita mulai dari sebelah kanan sehingga penomoran dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti cabang ada di nomor 3 dan ada di nomor 4. Sehingga kalau kita tuliskan namanya berarti menjadi oke. Sekarang kita lihat kalau yang soal yang tadi itu cabangnya sama, maka nama cabangnya digabungkan saja. Hanya kita beri awalan sesuai dengan jumlah cabangnya. Tetapi untuk rantai yang memiliki cabang yang berbeda, di sini ada metil dan di sini ada etil, maka penulisan namanya kita urutkan sesuai dengan abjadnya. Metil berarti abjad pertamanya M, sedangkan etil berarti huruf abjad pertamanya adalah E, sehingga nama yang ditulis terlebih dahulu adalah nama etil, baru kemudian nama metil, sehingga kalau kita tulis namanya adalah cabang ada di nomor 3 etil, kemudian cabang lagi di nomor 4 metil, baru diikuti dengan nama induknya. Induknya ada C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti adalah heksana. Oke. Ini nama untuk rantai yang keempat, yaitu 3 etil, 4 metil, heksana. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Nah, di sini saya punya rantai karbon lagi ya. Sekarang kita mau menentukan sama seperti yang sebelumnya memberikan nama rantai ini. Nah, sekarang kita tentukan rantai terpanjangnya dulu atau rantai induknya ya. Coba kita hitung kalau dia rantainya lurus 1, 2, 3, 4. Oh, dia lanjut ke bawah ya, karena dia tidak berhenti di sini. 5, 6. Kemudian kalau kita cari yang lain, coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada C2, ini kita hitung 2 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada nggak ya yang lebih panjang? Coba kita cek lagi. Coba kalau dari bawah kanan. 1, 2, 3, 4. Kemana? Lurus ya? 5. Kemudian 6, 7. Oh, ternyata ada yang lebih panjang dari yang tadi. Kalau kita ambil yang lebih panjang berarti rantai induknya dari sini ya. 1. Oke. Kemudian turun ke bawah. Ya. Artinya tidak selamanya yang namanya rantai induk itu selalu rantainya lurus, tapi bisa turun ke bawah atau mungkin dia bisa lagi naik ke atas, tergantung nanti jumlah rantai karbonnya. Nah, di sini dia memiliki cabang. Cabangnya ternyata tidak hanya 1 ya, ada 1, 2, ada 3. Nah, kemudian cabang di sini ternyata ada yang sejenis dan ada juga yang berbeda jenis. Seperti yang tadi, langkah pertama kita tentukan dulu nomor rantai induk ya. Kita mulai dari sebelah mana? Kita cari yang terdekat dengan cabangnya. Nah, kalau dia dari kiri bawah, berarti ada 1, 2, 3. Oke, cabang mulai di nomor 3. Coba kalau dari sebelah kanan bawah, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata lebih dekat ketika kita menghitung dari sebelah kiri bawah. Artinya penomoran dimulai dari bawah kiri ya. Oke, di sini ada 2C, C2H5 ini adalah CH2, CH3 ya. Kita hitung aja di sini 1, 2, langsung 2 nomor ya. Kemudian di sini di nomor 4. Nomor 4, nomor 3 ya. Oke, di nomor 3, kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Oke, berarti cabang ada di nomor berapa ya? Ada di nomor 3 dan ada di nomor 4. Untuk cabang yang sejenis, maka tadi kita gabungkan namanya. Untuk yang berbeda jenis, maka kita sesuaikan abjadnya. Tetapi untuk soal ini kita lihat cabang di nomor 4 ada 2. Ada cabang yang pertama namanya metil ya. Yang kedua di nomor yang sama itu namanya adalah
etil. Dan ini juga seperti yang di bawah itu namanya metil. Maka untuk penomoran sama kita tulis semua ya, sesuai dengan cabang ada di posisi nomor berapa. Hanya sekarang kita urutkan dulu abjadnya. Untuk yang etil terlebih dahulu, baru kemudian yang metil. Berarti ada di nomor berapa etil? Ada di nomor 4. 4 etil ya, 4 etil. Kemudian cabang metil ada di nomor berapa saja? Ada di nomor 3, ada lagi di nomor 4. Maka kita gabungkan, diberi awalan di, karena jumlahnya ada 2. Di metil. Berarti ada 2 buah metil yang terikat di nomor 3 dan nomor 4. Dan beri nama induk terakhir. Berarti namanya ada 7C, sehingga berawalan hep. Maka namanya heptana. Sehingga nama rantai di sini adalah 4 etil, karena cabang etil ada di nomor 4. Kemudian 3, 4, di berarti 2 metil, dan induknya adalah heptana. Nah, inilah untuk penamaan dari senyawa golongan alkana. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.